Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap keluarga besar pemerintahan dan pejabat Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumbar. Pada kesempatan ini hadir bersama kita Bapak Sekda, Bapak staf ahli Bupati, Bapak-bapak asisten, kemudian para pejabat eselon, kepala bidang, kepala kantor, kepala bagian, kemudian bapak pejabat keluarga besar DPRD Kabupaten Dharmasraya, keluarga besar KPU Dharmasraya. Mungkin segenap kita yang hadir, nama, pangkat, jabatan tak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh kita yang hadir dalam acara Wirib Korpri di Kabupaten Dharmasraya ini, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Baik Bapak dan Ibu, pada hari Jumat ini kita masih Allah berikan hidup. Sejatinya kalau kita menengok berita media, buka FB, pasti setiap hari kita melihat kabar meninggal dunia. Artinya perbandingan yang lahir dengan meninggal itu hari ini setiap menit ada orang meninggal di dunia ini, Bapak dan Ibu. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Ternyata dalam peluang meninggal itu kita belum masuk ke dalam. Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan, peluang untuk hidup di dunia ini. Hidup dan mati itu suatu keniscayaan yang pasti terjadi. Orang yang hidup pasti meninggal dunia. Jangankan kita, seluruh makhluk yang hidup di dunia ini pasti mati, Bapak dan Ibu. Lalu apa yang terbayang, apa yang hadir dalam jiwa raga kita pada hari yang mulia ini? Selalulah kita bersyukur kepada Allah. Ketika bangun tidur kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara, melihat dunia yang fana ini, maka seketika itu mulailah, awalilah kehidupan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Makanya Bapak dan Ibu, doa bangun tidur itu kalimat awalnya Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik, salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh pemerintah dan pejabat Kabupaten Dharmasraya yang dimuliakan Allah, ketika acara
Kalau tidak salah milad pimpinan Pondok Pesantren Darmasraya. Hari itu dihadiri oleh Bapak Sekda, Bapak Kesra di Sitiung. Iya ya Pak Sekda ya. Maka ada wacana untuk mengundang kami ke kabupaten atau pemerintah musalah bupati. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita hari ini dalam acara Wirid Karpri. Ustadz Bom Kampar dari Riau hari ini memberikan tausiah di kalangan pemerintah pejabat daerah Kabupaten Darmasraya. Kalau ada yang bertanya, kenapa diberi nama Bom? Karena lahir dulu besar. Jadi nama Bom itu dari kecil, bukan ketika belok-belok ceramah, enggak. Ketika kecil, badan berat, dibawa ke posyandu, putus tali boyan satu. Tali boyan, untung enggak dua putui. Kalau dua putui jatuh awak. Jadi karena saking menggemaskan kalau kata orang sekarang, maka dipanggillah oleh keluarga baru umur bulan. Iyalah Bom wa anak. Maka Bom itulah sampai hari ini. Ketika mendoa syukuran, maka kata keluarga tak malu nanti kalau dibuat bom di akte KTP. Maka ketika mendoa itu dibuatlah nama Samsuwardi. Samsu matahari, ardi bumi. Sebenar bagus nama Samsuwardi. Ustadz matahari bumi. Kalau di Jawa ada guntur bumi. Kalau di Kampar ada matahari bumi. Cuman nama Samsuwardi tinggal di akte, tinggal di KTP, ijazah. Bisa dibilang tak ada keluarga yang memanggil Samsuwardi. 99,99% semuanya memanggil Bom sampai hari ini. Jadi Samsuwardi itu hanya nama di kertas belaka, di surat nikah. Samsuwardi itu untungnya dua nama. Kalau nak nikah sekali bisa Bom. Aman insyaallah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bentuk wajah kami ini, kami dah bercucu, tapi sebenarnya masih beranak baru. Bentuk tua tapi masih muda. Berapa umur Ustadz Bom? Hari ini masih 35. Kan? Wow. Kan tadi sudah saya bilang, ini ya. Masih 35. Kalau bentuknya Pak Sekda jauh muda Pak Sekda daripada saya. Pak Sekda mengkilat bentuknya. Awak karena tidur dalam mobil ni dah terlalu tua nampak. InsyaAllah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar Az-Zur'i sebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang mendatangkan salah satu penyebab kehancuran, penyesalan, ketidakberhasilan. Ini salah satu penyebabnya. Salah satu penyebabnya at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Kalau perintah itu sudah datang, kita tidak bersiap-siap untuk menyambutnya, melakukannya, ini pasti mendatangkan permasalahan besar. Kalau dah datang perintah, dah tiba kewajiban, awak tak siap, awak belum bersiap-siap,
pasti hasilnya akan mendatangkan kehancuran. Apa maknanya Ustaz Bom? Puasa dah di ambang pintu, tapi awak belum bersiap-siap. Pasti terjadi penyesalan nanti bapak dan ibu. Kan banyak nanti manung merugilah yang tak hadir wirid ni Pak Asegda. Mohon maaf, kita ni bapak dan ibu, unsur jiwa raga kita ni bukan hanya fisik. Manusia ni terdiri dari jasmani dan rohani. Sibuk memberi makanan jasmani, pagi, siang, malam makan isi jasmani, tapi lupa memberi makan rohani. Mohon maaf, kalau dua ini tak seimbang, banyak manusia berujung kepada depresi, gangguan jiwa, gila, tak nampak kebahagiaan di masa depan. Maka yang sogan-sogan wirid ke ujung-ujungnya mau gila besok kau. Cuba tengok kalau nak jaya. Percayalah kalau nak tak apa tu. Cari duit, cari pangkat jabatan karir, tapi lupa jiwa tak diisi. Ustaz Bom, mohon maaf, tiap hari nyampaikan ceramah, baca Quran, berzikir, tak juga seimbang. Rupanya bini menuntut jalan-jalan lawaknya. Rupa tak juga seimbang dapat sekda. Banyak rohani, kurang jasmani, tak juga seimbang dah. Tak olahraga, rohani diisi, tapi keringat tak keluar, tak main futsal, tak maraton, masuk rumah sakit. Rohani sehat, jasmani kurang, masuk rumah sakit pak. Pindah gila dah sakitnya. Upacara ikut, sehat. Pejabat daerah, sehat upacara. Panas jam 8 pagi itu panas menyehatkan. Tapi kalau rohani tak diisi, upacara ikut, tapi wirid tak datang. Tengoklah besok. Tak keluar gaji, stres dia tengoklah. Orang yang bisa menampin hidup sekarang ni, bapak dan ibu, terlalu panjang lidah kami menyebut. Kalau kami bilang, mohon maaf, sekarang kondisi dunia ni sedang tidak baik-baik saja. Hiruk pikuk ini tak perlu kami jelaskan. Nampak di media Indonesia, tapi saya tetap bersyukur. Kondisi kita sekarang ni, kata Pak Sekda, pandemi masih ada, bersyukur. Ketimbang daripada Ukraina, langsung dihantam Rusia. Awak lagi disuruh pakai masker, amannya awak. Kok sempat disuruh pakai pistol? Artinya segala lini hari ini mungkin tak seperti yang kita inginkan. Siapa yang bisa mengarungi hidup ketika ujian cobaan datang bertubi-tubi? Mohon maaf, orang yang akan bertahan dengan ujian dan cobaan, orang yang kokoh imannya kepada Allah. Kalaulah pancang itu tak kuat, dihantam badai, dihempas gelombang, kalau tak kuat-kuat iman kita hidup sekarang, gilo bapak dan ibu. Banyak orang gilo gini. Biaya hidup, masalah keluarga, bisnis yang kandas, proyek yang tak keluar. Gila. Maka rumah sakit jiwa kini sedang dibangun bagus-bagusnya. Tengok, di Pekanbaru sedang mantap pembangunan rumah sakit jiwa kini. Sebab akan banyak orang-orang gila. Kau ndak ampun nakut-nakut ngau pasal kedah. Sobut ke penjabat kalau ndak kalian, pai kata Ustaz Bom gila kalian besok ya. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mencari ilmu sampai sekolah S3, profesor. Tengoklah ujung-ujungnya dia akan mencari agama.
sibuk mencari pangkat jabatan sampai pangkat tertinggi presiden, ujung-ujungnya dia mencari agama. Sibuk dengan harta, miliarder, tengok ujung-ujungnya dia mencari agama. Kenapa? Karena kebahagiaan tidak ada pada harta, tidak jumpa pada pangkat jabatan. Kebahagiaan itu datang karena kita menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, Bapak dan Ibu. Yang mana kau jual? Kau dapat bulan puasa kau sebentar balik oleh mengaji. Jadi kantor tu aman dar masa raya, insyaAllah. Tapi kalau lah banyak main-main super win, habis hidup kau besok kau. Tak gila je lah. Bangkrut kamu tu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tamu itu akan hadir. Dia bukan sembarang tamu, dia bukan sebarang bulan. Fitrah manusia ini, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang nampak. Yang datang ke rumah akan disambut dengan persiapan sesuai dengan tamu yang datang. Yang datang ke rumah Pak RT takkan sama sambutan kita, pelayanan kita kalau yang datang ke rumah Pak Camat. Pak Camat yang datang takkan sama sambutan kita dengan Pak Sekda yang datang ke rumah. Artinya apa? Semakin yang datang itu terhormat, kita akan semakin bersiap-siap menyambutnya. Ustaz Bom diundang ke Dharmasraya, takkan sama sambutannya dengan Ustaz Dasat Latif yang diundang. Iya enggak? Ustaz Bom langsung dibawa ke musola. Kalau Ustaz Dasat Latif mungkin bawa dulu ke hotel, dibawa sarapan dulu. Nah ini perbandingannya true story ini Pak. Ini fakta ini. Dan saya tak kecewa. Memang seperti itu, siklus kehidupan seperti itu. Betul? Betul enggak? Artinya apa? Fitrah kita seperti itu. Maka sejatinya kita umat Islam nih Bapak dan Ibu, menyambut Ramadan ini jangan macam menyambut bulan Muharram. Jangan macam menyambut bulan raya, bulan Syawal. Menyambut Ramadan ini harus dengan cara yang luar biasa. Sebab Ramadan itu pimpinan dari segala bulan. Ramadan itu sayyidus suhur. Ramadan itu jenderalnya bulan, pemimpin. Maka kalau umat Islam ni santai-santai menyambut Ramadan, itu yang tadi saya bilang, datang kehancuran. Ini yang datang ni bukan yang membawa bantuan sedikit-sedikit. Seolah-olah kalau macam ikan mudi, ini adalah tobo nan paling godang. Tobo bahasa Sekda apa Pak Sekda? Tobo je nya. Ini mohon maaf, ini yang paling besar, proyek yang paling besar mendatangkan keuntungan Ramadan Bapak dan Ibu. Nih Ustaz Bom review sikit nih. Kalau betul bilang betul. Iya enggak? Ramadan ini memang disebut nih bulan rahmat. Bulan rahmat, di bulan Ramadan ini berlimpah ruah rahmat berkah. Jangankan bulan Ramadan, sebelum Ramadan sebenarnya rahmat itu sudah dibuka Allah. Dulu nih Pak, di tempat kami, mungkin di sini saya tak tahu. Di bulan Rajab buah-buahan itu sudah berjangkau. Durian di bulan Rajab itu dah berputik dia Pak. Rata dulu siklus bumi ini di bulan puasa durian itu selalu berbuah. Itu dulu. Betul enggak?
musim durian, musim rambutan, musim duku dulu. Bulan Ramadan, musim manggis. Kalau di tempat kami, Ustaz Bombom tinggal dulu di tepi sungai. Hampir sebelum Ramadan, sebelum puasa itu ikan mudik, Pak. Pokoknya Allah mudikkan ikan dulu. Yang paling terasa, ayah saya ni penjaga sekolah, Pak Sekda. Pegawai dia, tapi penjaga sekolah, penjaga SD. Saya merasakan kehidupan di bulan Ramadan itu agak banyak rezeki. Tunjangan pegawai dulu, oh banyak, Pak. Dulu pegawai kalau di bulan Ramadan tu, mohon maaf, godang lubang hidung. Sonang hati, Pak. Dulu duit daging dapat dulu Pak Cik dah. Tu konang dia ambo tu. Apanya ya, kau jepit duit daging lu. Belum THR dulu le, belum tunjangan le, belum gaji 3 boleh, umpik boleh. Padahal bulan 2 boleh, gaji sampai 3 boleh. Coba bayangkan keuntungan pegawai dulu di bulan puasa tu. Menemo sado tu. Iya pun tak? Nah, yang tak menjawab berarti bau pegawai, bro. Tapi kalau yang lama pegawai pasti iya. Iya kan? Iya. Iya ndak bulan puasa ke rahmat berkah? Iya. Dalam hidup aja terasa di awak. Kalau nak percaya itu nak dapat ojaan leh. Lah terasa di awak di bulan Ramadan tu. Mohon maaf, saudara kita kalau dah bulan puasa, tengoklah berapa banyak orang-orang kaya bagikan sarung, bagi zakat, tu tolong orang-orang tak mampu tu. Kami dulu Ustaz Bombom guru MDA, guru ngaji, khatib, mohon maaf perangkat syarak di kampung. Oh, kalau nak lebaran tu melimpahkan sarung di rumah. Datang lagi kan sarung Ustaz, kan sarung. Dulu Pak. Kini dah baik-baik doang jauh lah. Dulu di kampung tu orang mantap. Makanya bapak dan ibu yakinkan dalam hati yang datang ini betul bulan yang membawa 1 juta, bukan 1 juta, rahmat yang tak bisa dihitung bapak dan ibu. Yang akan datang ni memang bulan penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Siapkan diri, siapkan. Kenapa? Karena persiapan yang tidak ada akan mendatangkan kehancuran di masa yang akan datang. Apa maknanya Ustaz Bombom? Jangan-jangan Ramadan ini kalau sempat kita berjumpa, jangan-jangan ini yang terakhir bapak dan ibu. Meninggal awak siap raya go. Lu tahun tu lek. Banyaklah sosok ongok dia pakai masker. Naklah mau meninggal ke lek. Lah. Tanda-tanda kematian tu dah banyak. Ambo yang masih 35 Pak Sekda. Lah banyak tanda-tanda kan meninggal tu. Badanlah terlalu letih. Jantunglah kadang-kadang tak mungkin capek, sakit. Tak ngerokok dah Pak. Lapak yang ngerokok lah boleh sakit nah dona. Kadang-kadang lelah, tensi, terlalu capek sampai gula 1000. Cuba bayangkan. 1000. Doktor aja terkejut mah. Mak gula pak ku 1000 punya nak mati dah dia. Terkejut doktor Pak Sekda. Duduk ambo di tempat rumah sakit tu. Pak, sadar? Ya. Sadar bapak, sadar. Karena kelelahan. Kolesterol membubung, melambung.
asam lambung, oh parah, sampai gini. Maka ambo kalau ndak sarapan sakit ke perut ambo. Ikut lantaran sudah saya makan kuih tadi satu ini. Kalau ndak menengok bapak ibu ni berkunang-kunang mata. Awak kasih ceramah tapi awak sendiri ndak bisa hidup nampaknya. Lah, artinya apa? Memang betul dia yang disebut malaikat maut itu datang tak berjadual. Kalau kegiatan kita semua ini di dunia berjadual, kegiatan awak di dunia kau berjadual, nikah berjadual, melahirkan bisa dijadwalkan operasi, kegiatan apel berjadual. Tadi dah dibuat jadual dekat sekda, apel tanggal 1 besok. Seluruh kegiatan berjadual. Ada kegiatan yang tak berjadual. Kegiatan itu adalah meninggalkan dunia, kembali kepada Allah. Tak berjadual, tak tentu jadual bapak dan ibu. Takutlah dengan yang tak tentu jadual tu. Kalau yang tentu jadual, awak tinggalkan, awak lalai, mungkin bisa awak berelak, bisa awak cari solusi. Tapi kalau yang tak berjadual tu datang, tamu yang tak diundang tu tiba-tiba datang, melulung awak kalau lah mati. Minta balik ke dunia, takkan ada leh. Kalau lah berpakai kain kapan tu takkan dipakai lagi baju Melayu kau bapak dan ibu. Kalau lah terpampang bendera putih di depan rumah tu, orang dah memanggil awak jenazah. Tak dipanggil nama leh. Lah tiba jenazah tu. Tak dipanggil lah tiba Ustaz bom-bom tu. Tak ada. Nama hilang langsung pak. Jangan bangga-bangga dia di dunia ke leh. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Harta, kawan, saudara, bini, laki, anak tak berguna jikalau ada amal di dunia, itulah hanya penolong kita. Amal itulah yang akan menolong. Bini, waktu duit sayang ke awaknya. Jangan sayang-sayang bono ke bini lepas. Sayang wak ke dia wak le. Pikirkan bokalkan dibawa pulang. Iko sayang bono ke bini. Mati awak bini mano na mau lolok dah awak dalam kubur. Ambo lah sering ambo menjumpa di tempat pemakaman. Menanginya biar lakinya kan dikubur. Ambo suruh, bu masuklah ke dalam. Jangan menangi lah. Ndak ni. Lah sering ambo buat macam tu pak. Aku kalau ada yang menangi-nangi suruh masuk kau maunya. Ndak ni. Jadi memang pencitraan tu aja menangi tu. Dan percaya bono le bini sayang ndak dodo. Orang tu lihat awak eselon ke sayang ke awak. Kalau letun dah ada leh. Ambo lah ngerasa kalau leh wirid leh selalu apa. Kalau ndak wirid-wirid kadang bini lah mencilok kawan. Ajan kan bini apa? Bini Ustaz bom-bomnya kadang ndak sehat kadang kan. Artinya apa? Sayang fitrah, pakaian, tapi ingat sayang dengan keluarga, kawan, sanak saudara, kita harus lebih sayang dengan diri kita karena bekal itu adalah amal yang akan dibawa ke akhirat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kenapa Allah buat Ramadan ini Ustaz? Ini Ustaz membuka sikit. Ambo mohon maaf Pak Sekda,
Karena ambo lah belok-belok di negeri Melayu, jadi bahasa Melayu tak bau loh. Ambo rencana seminggu di Sumbar. Balik dari Siko, lah ba'ah loh, ambo tiba di Kampar besok lah. Ba'ah lah ya, Pak. Macam itu selalu Pak Sekda. Asal balik dari Sumbar, ala ba'ah ke ba'ah loh, ambo di Kampar besok lah. Iko ambo dari Melayu, dari Siak, Sungai Apit, Pelalawan, RPP, sampai Komeng. Makanya agak-agak bahasa Melayu ambo stek. Belum menyesuaikan lah. Tapi kalau ada jadwal sepiko mungkin bahasa Minang ambo boleh. Nah, baik Bapak dan Ibu, rupanya Allah menjadikan satu di antara 12 bulan itu Ramadan, itu bentuk adil dan bijaksana serta sayang Allah kepada kita umat Muhammad. Kalaulah kita perbandingkan umur kita dengan umat dulu, remang-remang masuk surga lambe, Pak. Mungkin awak terakhir, entah masuk tak indah, Pak. Kalaulah awak bandingkan, Nabi Nuh berapa umurnya? 950 tahun. Yang 1000 tu umat Nabi Nuh. Ada yang 1000. Macam Nabi Muhammad 63, umatnya ada yang 100. Nini ambo meninggal 105 boleh. Nini ambo, nini uci. Bukan nini di atas mak, enggak. Nini di atas nini. Nini uci. 105 boleh. Aku kalau menengok keturunan ambo mungkin sampai 1-2 boleh kak. Kalau menengok keturunan Pak. Tapi entahlah. 50-an telah sampai tindak kak. Lah kunang-kunang di alun Serapan kau mungkin kak. Dah. Umur mereka jauh dari umur kita. Kalau stamina, mohon maaf Pak, stamina umat Muhammad ni yang paling lemah. Kata Nabi Musa di langit ke-6 ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, berapa solat tu Muhammad? 50 Musa. Onde-onde. Kalau bahasa Kampar onde-onde. Oh, amazing. Kalau di Sumbar ni alamak 50 Muhammad. Iyo Musa. Umat ambo je godang-godang bagak-bagak ndak sanggup 50. Rupa Nabi Musa sendiri menyebut kami aja nan bagak-bagak nan kuat-kuat ndak sanggup 50. Rupanya umat dulu tu memang kuat-kuat Bapak dan Ibu. Nabi Musa tu dalam riwayat mampu menggeser batu sebesar kubah musola ni. Itu dalam riwayat. Awak sesigap ni tak tolok dah awak dah. Jadi umur mereka lama, daya mereka kuat, umur kita singkat, daya kita tak kuat, tak banyak. Ditambah lagi kita kecil-kecil, mereka besar-besar. Kalau mereka taat, kita taat, tetap secara kalkulasi amal mereka tak sebanding dengan amal umat Nabi Muhammad. Sama-sama taat, tetap awak ketinggalan jauh. Sebab umur mereka 1000, awak 100. Berapa tekor? 900 tahun tekor awak. Itu perbandingannya. Cuman Allah Maha Adil, bijaksana. Jangan risau Muhammad, jangan ragu. Umat engkau kecil, umat engkau copet mati, umat engkau tak berdaya, aku sediakan satu malam. Malam itu aku letakkan di bulan Ramadan. Kalau umatmu mendapatkan malam itu, amal ibadahnya khairum min alfi syahrin. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. 83 tahun dapat kemuliaan malam, satu malam beramal. Kalau sempat bapak-bapak yang sudah dapat Lailatul Qadar, kita meninggal di umur 60, umpama dapat Lailatul Qadar 10 kali semasa hidup 60 kali 83 berapa? 830 tambah 60 tahun 890 tahun. Dekat tak dengan umat Nabi Nuh? Dekat tak dengan Nabi Nuh?
Itulah yang membuat awak sejajar dengan umat-umat nanti yang lain untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itulah Bapak dan Ibu. Di mana dia Ustaz? Di bulan Ramadan. Itulah proyek godang tu. Itu nama proyek godang. Apa proyek Ustaz? Menangkap Lailatul Qadar. Proyek itu. Tak ada proyek segodang gogo Bapak dan Ibu. Langsung ambil to the point. Nak berubah negara ikut jadi elok. Tanya dia orang ke Ustaz Bambam. Ustaz, tu berapa jauh duit golek Ustaz? Awak lah usaha. Cari Lailatul Qadar. Doakan negeri kita Indonesia. Semoga seperti dulu balik. Kalau usaha lah bercuci tangan, lah bermasker awak, lah berjaga jarak, kegiatan lah tabati. Makanan lah ditengok, tapi ulun ju hilang musibah bencana virus, minta senjata, ampuh, kejar, dapatkan Lailatul Qadar, tumpangkan doa untuk negara kita ini Bapak dan Ibu. Itu solusi le. Anu solusi nak ada empat le. Nak ada nampak solusi le. Lailatul Qadar itu solusi le. Iko harogo sawit mahal kau yakin Ustaz Bambam pasti ada dapat Lailatul Qadar yang punya sawit dulu kau nyambo. Yakin nampak Pak Sekda. Kok macam kau rago sawit 3,000 lebih. Allah yakin nampak. Gota ndak naik buaso nan pemotong ndak soto solat tarawih kau dah nyambo. Ndak dapat Lailatul Qadar dah. Kalau dapat lah dek pemotong dek pemotong karet yakin nampak. Dulu pernah 22,000 harga karet. Kalau diminta hari ko dengan doa Lailatul Qadar malam bulan Ramadan minta 20,000. Kita tidak bermimpi karena dia dulu pernah lebih 20,000. Ndak ingin kali. Ko proyek ko luar biasa ko. Lailatul Qadar ko. Maka buat kegiatan-kegiatan. Bapak dan Ibu, makanya persiapan masuk Ramadan tidak bisa tanggung-tanggung. No. Kalau tanggung-tanggung persiapan, bobol kawan awak. Nyosal. Apa persiapan Ustaz? Satu, jaga kesehatan lo elok. Yang akan menikmati sedapnya beramal tu orang sehat. Kalau Bapak Ibu pejabat pemerintah dan masyarakat tak sehat, cuma orang puasa wa indah, orang tarawih wa indah, orang mengaji wa indah. Matilah, mun tak mati lah. Tak guna kalau tak sihat, tak dapat opor. Apa bisa biik kalau tak sihat? Tak ada no. Makanya jaga kesihatan. Sehatkan badan. Minum air putih banyak-banyak. Maraton, ikut apel sehat badan. Bangun copek. Jangan banyak minum es. Tubik sehat doh secara jasmaninya, tubiknya. Makan sayur. Ustaz Bambam bertahan belok-belok ceramah. Sayur tak bisa tinggal. Buah-buahan tak bisa tinggal. Buah-buahan tu wajib masuk ke dalam badan. Buah-buahan tak ada lah. Kau tu masalah. Tak sehat awak kau dah berbadan ni. Takkan sehat awak kau dah. Ya suatu yo apel ya nak. Buah pir. Iko kan sakit awak sodo nampak. Nah, suai itu secara makanan, makan makanan bergizi. Secara kerohanian obat sehat itu baca Quran, sering awak puasa, sering bersedekah, sering berzikir, itu obat sehat. Kalau suplemennya bisa madu. Makanya lakukan itu. Banyak orang-orang sakit bersedekah sehat. Termasuk Ustaz Bambam. Saya meyakini sedekah itu cepat betul membuat sehat badan. Ambo kalau sakit anak yatim ambo cai. Panggil telefon rumah, sakit di perjalanan, berdakwah keliling sakit, ambo telefon bini di rumah. Tolong kasih anak yatim duit lah. Kurang sehat ah. Iyalah. Sehat balik.
Alhamdulillah. Aku ni sakit-sakit tu sedekah lah. Sedekah. Bawa makan ustaz sedekah. Kau mana nak sakit-sakit? Jaga-jaga. Bapak dan ibu, duit dibawa mati tak? Tak dibawa mati dah. Takkan dibawa mati dah. Jangankan nak membuat awak tak mati, membuat selera makan naju balik, tak bisa ada duit dah. Percuma duit banyak kalau selera makan tak ada. Tak berguna duit di dompet dah. Bawang tak nyo dah. Iya kan? Tapa tak nyo tertarik dah. Sup tunjang tak nyo dah. Boli martabak tak nyo dah. Tanya dek bini selera dah, menggeleng dia apa tu terui. Boleh nyo. Sebutlah. Disobut makanan-makanan lomak, disobut dek bini, tak nyo leh. Apa guna duit banyak? Kalau gaji, kalau sertifikasi, kalau tunjangan, sakit, selera makan hilang, tak guna duit dah. Tak guna dah pak dan ibu. Yang takut lah mesti dokar dah lah. Nak nyo ke nak guna duit dah lah. Kosok kalau diundang jombo acara lah, usahawan banyak kuih kotak ke lah. Kok banyak nak dapat cekok nampak. Bapikyu-pikyu ambo memakan cekok Pak Sekda. Ado dah cakap dong ada telinga ambo, kami nak dapat belakang lagi. Hai ko, dalam hati ambo, biarlah podo awak lah nan matinya borat. Tapi cik apa makannya. Mendengar cakap itu nak sampai hati ambo. Apa lain di luar, ambo yakin tak kan ada yang di luar. Mohon maaf bapak dan ibu, lah jangan golak dulu. Yang digolak-golakkan awak. Jangan tertawa tapi arah tertawanya tak tentu. Kalau untuk serokai kau, jangan suruh le. Harus disodi daripada panitia pemerintah. Kiki apa nama ibu tu? Untuk acara kau bawa lah sedekah sikit seorang. Seketik seorang. Ikut ajang sedekah awak para pejabat pemerintah. Tak harus didanai saudara pemerintah kau dah. Iya ndak? Banyak apa-apa yang berduit nampak di ambo. Apa lagi itu bawa lah si kuih kotak. Ada yang buat nasi goreng, ada yang mambuk martabak. Ndak kan, mohon maaf, mungkin dek banyak ndak hadir kok lantaran ndak ada makanan kok lah mungkin. Ambo yakin ambo kau bapak dan ibu. Laju oleh melompongnya kodonya. Nyumpoi cabut siap itu lah kan. Itu termasuk, maka kebersamaan itu jangan hanya duduk dalam musala. Ustaz Bom tidak sepakat. Ingat kata orang tua-tua dulu. Konang sama orang meninggal, doa yang dikirim. Terkonang sama duit, nak silaturahmi pejabat pemerintah kau, makan bersama ancaknya. Maka siap acara aku ancaknya ada prasmanan. Tak tolok-tolok dek kuih kotak kau ada bapak. Cubalah besok Pak Sekda. Kalau sempatlah apa-apa kau, dan menanggung itu. Pokok ada penitia, ada koordinator untuk masa untuk acara sekali sebulan. Masa tak bisa ada apa-apa yang salon 2 asisten 5,000. Tiga tui. Oh, nak sebut le. Nak melotui esok jemaah sih kau jangan le. Nandak pona-pona hadirnya esok tu tengok lah. Ndak ngopi je dah le. Ngobrol perkara iman, makan konyang mau kali lagi. Jadi kau makanya perlu Ramadan itu datang untuk berbagi. Makanya sebelum dia datang, jadilah persiapkan apa yang nak dibagi. Jangan kiki-kiki. Duit tak dibawa mati bapak dan ibu. Meninggal awak tinggal sado.
rekening tinggal, sawit tinggal, bini tinggal. Ini menikahnya balik dipakai duit awak nak tinggalkan duit. Awak cari duit dipakai nikah dua orang Makanya ambo usaha kan ndak mau meninggal duitnya banyak nikah besoknya ambo. Pakai duit ambo besoknya. Dah? Siap? Untuk kedepannya amplas acara golai. Amplas. Apa sebab? Kalaulah untuk berhubungan mendekatkan diri kepada Allah luar biasa, pemerintah, pejabat kabupaten Damansaraya, tengoklah mudah bagi Allah membuat APBD kau naik bapak dan ibu. Amin. Mudah. Tak tentu jalan awak tau. Kalau jalan Allah Ta'ala jangan baca lah. Allah kalau nak memberi, dia bisa memberikan lewat jalan yang tak diduga. Itulah Allah SWT. Tapi ya jangan tanggung acara keagamaan kok. Konang cerita Ustaz Bom-Bom. Kalau ndak agama kau awak prioritaskan, ndak awak seimbangkan dengan dunia, ndak awak seimbangkan rohani jasmani, hati-hati. Gilo bapak dan ibu. Bowek agama, bowek rohani, ndak jasmani dah. Ndak yang mu dah. Ustaz Bom-Bom kau on beramal, ndak mau babini dah. Tak mau pak. Buat sekolah. Aku semakin taat awak harus semakin banyak bini awak seharusnya. Nah itu hukumnya. Hukumnya macam itu. Maka logikanya sederhana. Patutlah ustaz tu banyak bini. Taat ni pak. Maka apa kalau nak banyak bini, taat dulu. Harus taat dulu. Yang mampu awak berbini dua tu ndak keinginan pak, ndak hanya kemampuan, suratan tangan. Yang membuat suratan tangan Allah. Iya ndak? Dekatkan diri ke ambo lah. Ambo sobek dan bini dua sampai gini ndak dapat dah. Ini ndak ada suratannya. Makanya taat dulu. Boleh apa-apa yang lah boleh lah mampu finansial kan? Aku ibu lah mulai serong-serong nampak wajah lah. Itu teori. Kalau memang nasib ibu di poligami, terima aja lah. Macam mana lah jalan hidup macam itu? Iya ndak? Lah, ambo ndak mendoakan. Cuman itu bukan sesuatu yang harus ditentang. Jangan ditentang. Kalau memang terjadi dalam hidup awak, timu aja lah. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, jaga kesehatan lah elok. Kalau masuk Ramadan sehat, apa-apa kurangi begadang. Ibu-ibu kurangi menonton. Tidurlah teratur. Sehat itu perlu. Nikmatani maghbunun katsirun fihima minan nas. Ada dua nikmat yang lalai kita. Dalam dua nikmat ini kita tak peduli. Padahal dua ini yang sangat menentukan jalan kehidupan awak. Satu, kesehatan. Dua, kesempatan. Dua nikmat ini kalau tak ada lagi baru menyesal. Orang kalau dah sakit bau taso sehat tu pontiong. Kalau sehat tak tentu sehat tu pontiong. Lah sakit bau tahu, bau tentu. Maka sebelum sakit jaga kesehatan. Ambo bapak dan ibu, lah sampai ambo ke level mungkin meninggal ambo le. Kecil ambo, sen dokter je lah memponis ambo meninggal. Bawa lah pak ko balik, ustaz tu bawa lah pulang. Kecil ke bini ambo, nak ada harapan lo. Lah banyak pasien macam ikut. Giko 3 hari masa sakit tu. Iya. Bini dah onti-onti menangi. Anak tak apa berulin rumah le. Bini seorang musim corona, tak ada orang bisa masuk, seorang dalam keluarga menangi di luar sodo. Tak bisa masuk. Ambo mandang ke bini menangi. Dalam hati ambo entah serius tak indahnya menangi.
Tapi ambo tanya siap balik acara tu Pak. Lah balik dia rumah sakit tu ambo tanya, serius ku potong ni? Serius dia nangisnya. Alhamdulillah lah ya. Yang percaya mana bini menangis, tak percaya mana. Mati buat lelaki je siap itu kan. Tapi Ustaz Bom merasakan jangankan mati ya Allah. Dokek-dokek nak mati je tak seketik kawan dah. Ulun mati le, raso-raso nak mati bau. Napas ndak ada, badan lah terlalu loma, segala di badan kau membubung naiknya. Ulun mati le. Jangan hilang napas tu untuk selama-lama le, hilang seketik-seketik je ndak tahan awak dah. Susah napas. Tu kan melawan ya awak kalau Taala le. Kan mengerengkang ya awak hidup le. Jangan main-main juga. Jaga kesihatan, taatkan diri di bulan puasa. Yang kedua, siapkan materi. Masuk puasa materi perlu. Umat Islam salah persepsi. Awak tertinggal, kalah awak di agama saudara awak yang lain. Mereka siapkan materi untuk menyepi. Mohon maaf, agama lain persiapan untuk rayunya luar biasa. Umat Islam nyambut Ramadan tidak ada persiapan materi. Padahal justru bulan Ramadan itulah paling banyak menghabiskan materi. Betul tak? Tidak makan siang Ustaz. Iya. Tapi biaya 5 kali lipat habis bulan puasa. Iya ndak makan wak siang dah selama 30 hari dah. Iya ndak? Boleh pabukan 50.000 sesore dibawa ke pasar sore untuk beli pabukan. 50.000 tu indah. Tak ada tentengan tu dah. Tak ada tentengan 50 sama ndaknya. 50.000 bawa ke pasar sore, pical aja 8.000 gini sebungkus. Iya kan? Itu lobak ya sado tu. Lobak banyak. Kalau yang banyak lobak pecubi toge itu 10.000 gini. Nendak berlobak ya 5.000. Boleh 4 bungkus. Lah apa bodoh 8 kali 4. 32. 32 habis dia pical. Iya kan? Belum lagi goreng-gorengan boleh 10.000 lah ompek 2. Tinggal 8.000 le. 8.000 nak dapat boleh ayu tabu tu bungkui doh. 5.000 sebungkui. 50.000 tu indak wak bertentengan pulang doh. 50.000 sesore kali 30 hari 1.500.000 dah untuk pebukan. Itu karena ibu-ibu banyak yang sogan masak. Rajin pun ibu masak, pasti apa-apa dicainya juga bukan di pasau. Iya kan? Untuk anak boleh ayam take. Awak lah membuat ke? Tapi anak perlu juga. Awak sambil membuat anak gembira berbuka. Pokok duit wajib keluar. Masak tak masak, duit pasti keluar untuk cai pebukan. Setidaknya boleh estobu. Betul? 1 juta matui, tak ke mana dek pebukan tu Pak? Pasar, hilang tak pasar bulan puasa? Tak. Tetap duit belanja sediakan tu ompek kali pasau. Tak boleh ompek atui sepasar. Kali ompek lah 1 juta nak matui, lah 3 juta duit harus standby kau. Ulun buat kue le. Betul? Kue kalau ibu buat yang pokok-pokoknya tetap diboleh juga hati-hati. 5 atui nak ke mana tu dah. Itu membuat awak tu yang pokok. Keripik pisang buat. Kuih loyang buat. Ya? Yang diboli telinga gajah kan itu. Telinga gajah le tentunya. Apa namanya tu? Telinga gajah dong. Pokok 500 tak ke mana. Kalau sempat ibu nak ada membuat yang pokok-pokok 1 juta tak ke mana boleh kuih. Tengoklah macam kuih-kuih yang 25.000 apa tu? Sebungkus tu. Lobster apa namanya? Lobster itu enggak? Apa? Entah, nak tentu dia ambo. Pokoknya 25 sekilo. Itu kalau sempat dibali 10 macam. Lah apa duit habis?
Artinya apa? 1 juta untuk kue, lah 4 juta. Belum lagi kain rayo. Sempat berlimo di rumah, tak mungkin kain rayo awak do habis 3 tui sawang. Nak ada kain 3 tui sepasang gini do Pak dan Ibu. Entah di Sumbar, go murah tak tentu dek kami do. Kalau di Bangkinang kain rayo do 5 tui setidaknya bau dapik sepasang. Itulah memang kain, itulah mantap. 5 tui seorang, kali berlimo di rumah, 2 juta 5 tui, tambah 4 juta, 6.500.000 harus tertembai Bapak dan Ibu. Kalau ndak ada persiapan, makanya banyak umat Islam di bulan puasanya bertugus lumusnya berkojo. Macam apa sebelum puasa, parah lo dalam puasa oleh. Nyo terbayang kain rayo, terbayang kue. Kesimpulan pertanyaan, dayo mano yang akan dibawa ke masjid? Dayo habis kerajo ceduit. Makanya banyak umat Islam di bulan puasa waktunya tak ada untuk beribadah sebab tenaga waktunya habis mencari biaya. Salah di mana? Persiapan materi tak ada menyambut puasa. Perlu persiapan Bapak dan Ibu. Perlu persiapan PT. Ambo untuk masuk puasa lah, ambo sabit ke bini. Julo-julo bulan puasa ambil umurnya ambo. Usohon ke bandar bulan puasanya deh. Kalau ndak kan sebelum puasa, bulan puasa tu kalunya ambo. Kalau ndak kan pertama bulan puasa ambil. Kalau ndak copat nemo bulan puasa. Macam itu ambo kali-kali ambo berjulo. Kadang bini ko berjulo ke kiyo ndak ngerti ketik je. Kalau nemo sudah ayo tak apa guna piti le. Abi beli tupperware sudah tu. Ndak terpakai untuk rumah dia dah. Tupperware selemari dipinjam ya. Ndak lolok memikir pinjam tu orang. Awak go aneh. Aneh. Beli tupperware banyak-banyak, beroleh nyewa pinggan je siap tulis. Tak boleh hilang tupperware saja. Kalang kabui ibu dalam jong. Sayangnya kita tupperware pun ke awak lepas. Awak hilang tak balik malam tak peduli. Tapi kalau tupperware-nya hilang, ngeliliangnya di kampung. Aduh kau bawa je. Sudah beroleh apa tak? Iya. Siapkan. Kalau kaji Ustaz Bom-Bom ni dah terlambat Ustaz. Dah terlambat Ustaz Goma. Kemai Ustaz potang mencana lambat wano komai. Tak ada cerita terlambat dah. Tak ada persiapan dah Pak. Unding laki bini siap kau. Ada yang bisa dijual, jual dulu. Kalau ada yang bisa dijual, jual dulu. Itulah guna dibeli Bapak dan Ibu. Emas tu untuk menolong awak tu lah. Jangan apa nak oleh untuk dijual-jual. Mati awak tinggal emas tu. Ikon tak ada kan? Gaya. Lain nampak juga dek kawan. Maka mohon maaf kalau bisa pejabat-pejabat awak go, ibu-ibu, kalau nak lomak hubungan awak sesama kawan sekantor, kalau yang bome-ome, yang bemas-emas goreng dan dipakai. Kalau ada nanti karyawan, ibu-ibu, pejabat, pegawai kena serangan jantung, itu bukan dek makanan itu. Nah. Tiba-tiba nanti pegawai Pemda Dasmas Raya masuk rumah sakit, tanya dek doktor, apa ibu makan? Nah, ada doktor. Tanya dek suami, salah makan dek? Tidak dah bang, dah. Apa dek sakit jantung? Aduh, kawan sekolah kojo no. Mogang tas itu nak kau tahu ini ya. Payah makan dia ngambil sambal ya bakaluk-kaluk jadinya tak tahan dan nengok bolangnya doanya. Langsung sakit jantung nenek. Aku kalau nak membuat orang lain sehat, jangan dipakai perhiasan berlebih-lebih. Besok banyak kawan awak yang kena jantung. Anan kini jual lah.
Lebih bisa menolong biaya. Kalau bisa, suami awak jangan dibeban di bulan puasa kau. Kamu sojik lah dah, udah sayang kamu sojik lah. Jangan dicek duit lele. Kalau inyo umpamanya menggalik, kalau inyo ke kebun, kalau inyo pegawai datang sekolah ke apa. Tak bisa ndak ada kan? Tapi kalau inyo mencari duit usaha, standby kan lah. Ke duit ke 7 juta ke. Biaya awak sebulan santai awak dulu. Kamu sojik lah udah. Apanya Pak? Yes ni. Yes. Isu ada duit cair lihat, boleh lihat emas tu. Waktu dipakai, pakai. Terpakainya, pakai. Itu. Banyak ibu-ibu pun tak umur dah Pak. Payah je kalau inyo lah ada emas tu payah. Bonding payah dinyo. Sesuai? Lanjut. Terakhir. Siapkan mental untuk menyambut Ramadan. Mental apa Pak Ustaz? Mental bahagia di akhirat. Dunia ini jembatan ke akhirat. Akhirat itu hanya ada 2 tempat suasana. Tak ada tempat lain. Akhirat hanya ada surga dan neraka. Nak bahagia, maka inilah kesempatan untuk mencari pahala banyak dilipat gandakan oleh Allah di bulan puasa. Puasa jangan tinggal. Kalau ada pejabat pemerintah nak puasa bahaya. Jangan tinggal puasa. Kodang pahala Ustaz. Ansama yauman fi sabilillah. Satu hari kalian berpuasa karena Allah, di jalan Allah. Ba'adallah wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Allah akan jauhkan wajah kita sejauh 70 tahun perjalanan dari api neraka. Sehari puasa jauh dari neraka 70 tahun masa. Jangan tinggal puasa Pak. Kalau bisa puasa sunat sebelum Ramadan kau. Untuk melatih pemanasan dulu. Makanya tak ada puasa Ramadan tu borek dari apa. Ni awak le puasa sunat. Kalau yang tak biasa puasa sunat, borek puasa Ramadan tu. Padahal yang borek tu bukan puasa Ramadan, puasa sunat yang borek. Puasa Ramadan tak borek dah. Orang puasa sekantor kau. Tapi kalau puasa sunat suk pagi, awak nan puasa orang melantak je di kantor kau. Ngerokok juga, minum juga, tak berdosanya dah Pak. Borek puasa sunat dah. Orang tak berdosa makan depan awak dah. Awak seorang puasa di kantor. Tapi kalau puasa Ramadan, sado puasa. Maka buat puasa sunat gak sehari 2 hari dulu. Supaya sodap besok turun ke lapangan. Sodap awak besok sampai di hari H. Tapi hari ku ampun tak puasa kau lah. Jangan salah faham mereka. Ustaz puasa ke je? Tak ada, hari kau tak ada. Jadi alasan lu bego kan? Balik ke pangkal gaji, ambol cerapan kali badan ibu. Itu masih tetap masih utuh, ungkapan itu tak berubah ada dah. Nah, siap Bapak dan Ibu? Puasa itu luar biasa, ibadah rahasia. Ibadah rahasia. Orang tak bisa menilai kita puasa tak puasa. Begitulah rahasianya puasa. Kalau solat nampak, zakat nampak keluar duit. Walaupun nampak gikon tadi, nampak dia buat pak ko bersedekahnya. Baca Quran donga. Kalau ndak donga ndak mengaji dah. Haji nampak baliknya kopi ojek. Puasa bisa ndak ditebak puasa? Ndak. Bisa ndak bisa menebaknya awak dengan Allah hanya yang tentu. Ustaz bom puasa hanya dia yang tahu dengan Allah. Bini ndak tentu dah. Kalau lah kau luang bodi rumah ndak bisa dipastikan puasa dek bini dah. Begitulah rahasia puasa. Tak bisa ponis kawan awak puasa besok ada di kantor no. Loyo-loyonya lu tentu lah. Pai ke WC kan kalau di WC loyo-loyo. Kosan lah dihantam Lukman sebatang dalam. Nyumbur pura loyo ye Pak. Ustaz, orang tak puasa tu berminyak mulutnya indah. Uang puasa tu pocah-pocah mulutnya indah. Malahan yang ngerokok bulan puasa tu pocah-pocah mulutnya. Tak ada dah orang puasa tandanya gelemah ke mulut. Tak. Tandanya bibirnya pecah-pecah. Indah.
Tidak ada ciri-ciri puasa secara zahir. Rahasia. Makanya kejarlah kemuliaan puasa supaya apa? Kemuliaan itu akan menolong kita nanti di akhirat. Tarawih, solat sunat yang khusus di bulan Ramadan, jangan perai. Rugi bapak ibu kalau perai solat tarawih. 8.20 dan 8 kalau perai aku parah lah dulu. 20 aja ndak perai kadang dah. Ambo 20 solat tarawih, kadang 36. Kalau 10 terakhir 36 solat tarawih ambo. Ambo nak Lailatul Qadar ambo. Yang 8 jangan tinggal jule. Tambah itikaf 10 bulan terakhir, 10 hari terakhir besok. Itikaf lah, menangi lah mengenang dosa, banyak dosa awak pak. Apa nak berdosa? Ustaz, dia berdosa, ambo tiap hari. Apa nak berdosa? Ikut berpaket tawi. Ha? Nampak je tawi bini orang juga. Awak menengok status awak, lalu je status bini orang ke awak. Nak ditengok dah, anjak loh. Nyonan masuk ke dalam kau nan ancak-ancak je kau. Kalau ndak kan ancak dak buruk bonong masuk ke dalam kau. Ha. Banyak kadang apa kau? Menitik liu tengok bini orang kan. Berdosa lah. Ambo dok komen berdosa je kau. Ada nanti tengok nan ndak patut ditengok tadi. Banyak. Berdosa. Menangi awak di bulan puasa banyak dosa awak pak. Orang yang selamat di akhirat itu bukan hanya orang yang banyak membawa paha. Tidak ada orang tu dan selamat dong. Orang yang selamat, orang yang tidak membawa dosa. Tidak orang banyak membawa pahala dong. Banyak membawa pahala, tapi dibagi besok sama orang. Tidak selamat dong. Tapi kalau tidak membawa dosa, selamat di akhirat. Maka usahakan mati dalam keadaan tidak berdosa. Kuncinya, taubat nasuha. Bulan puasa waktu yang indah bapak dan ibu. Menangilah. Awak pernah berjudi, awak pernah berzina, awak pernah dulu minum khamar. Tak takut. Dosa tu ada. Tak hilang dah kalau tak awak diminta ampun. Besok diputar Allah Ta'ala di akhirat. Nampak dosa awak di umat. Kalau sempatlah dibuka Allah, aib Ustaz Bom-Bom, malu kamu ceramah. Ambo minta ampun tahu. Jangan sampai ya Allah. Jangan sampai dosa tu ada jule. Nah. Dah? Banyak temonong enggak? Banyak dosa enggak kan? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita sehat walafiat sampai bulan Ramadan. Amin. Rezeki murah. Amin. Semangat ibadah meningkat. Amin. Konang elok do, jago kesehatan, siapkan materi, bangkitkan semangat ibadah. Kalau memang kerojo nanti pemerintah ambil kebijakan, sekolah jangan lama-lama, bahkan libur pun tak masalah. Kami pondok pesantren tak pernah sekolah Pak Sekda. 7 tahun kami pesantren sekoli tak pernah sekolah. Sekolah anak-anak salin tak sekolah, tak puasa. Apa bolehnya sekolah kadang, so dituntut awak di akhirat, hei bom-bom, wang dulu bupati Kampar dulu ambil wang sekolah ni nyo. Nak sekolah kami gara-gara wang non. Ini harus cerdas awak. Bagaimana umatku dekat dengan Allah di bulan puasa tu. Kalau sekolah sewan tahu sekolah pulang. Sekolah sehari, sekolah indak sehari, sekolah indak sehari, bagus. Kalau pesantren libur bulan puasa kok. Makanya lomak. Kalau kantor besok, jangan serius wano kok, jauh belum puasa dulu. Jam-jam 9 lolok lah kamu salah dulu kan dia. Kanyo deh Pak Kabak apa? Bulan puasa kok Pak. Ibadah kok ya. Itu. Ngaji lah bulan puasanya banyak. Itu kerajo bulan puasa selamat awak. InsyaAllah lah kegiatan-kegiatan itu insyaAllah akan tambah mudah mulus. Karena kita prioritaskan kesempatan menuai pahala kebaikan yang banyak ketika Allah sediakan peluang emas untuk kita Bapak dan Ibu. Raihlah kesempatan itu dengan persiapan mental, jiwa raga, jasmani rohani yang luar biasa menyambut bulan suci Ramadan. Ustaz Bom-Bom datang pagi ini ke
keluarga besar pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Mungkin ceramah kami ada yang tak sesuai, bahasa kami ada yang tak dimengerti. Kami mohon dimaafkan Bapak dan Ibu. Maaf. Untuk kedepannya ambo ada saran. Dibuat saran, alhamdulillah. Indak dibuat, indak apa-apa. Tapi kalau diundang ambo sekali lain, ambo baik-baik langsung. Lah pakai makan awak alun lainnya. Alun le ustaz, cailah guru lain dulu. Kalau macam kau nanti, ambo yakin Pak Kesekda, kita buat imej-imejnya, kini kan banyak yang tak hadir. Ambo menangi hati ketik ambo tadi, apel datang tapi kau tak datang. Kau gila sok kau nyambo, bahaya kau nyambo. Wak tolong kawan-kawan awak. Kawan-kawan awak di lingkungan pemerintahan. Bagaimana? Kok dapat kalau bisa seluruh besok sama-sama lah besok berkumpul dalam serugo. Amin. Dan di dunia juga sekantor. Jadi dunia juga mengurus negara kabupaten kau di serugo besok berkumpul seluruh pejabat daerah Dharmasraya kau balik. Tapi yo pay wirid ya. Nah, itu kuncinya. Abuek bagaimana jauh tadi lambo bayi solusi. Yang ada kelebihan rezeki, sawit mahal. Yang keluar proyeknya, ada rezeki lain. Sedekah bagaimana? Terapo buat acara bagaimana diamplas lebih elok lagi. Apa yang bisa dibuat? Buatlah. InsyaAllah lah. Kebersamaan itu indah karena kita bukan hanya berkumpul, tapi kita makan bersama, duduk bersama, cerita-cerita bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ustaz Bom-Bom dari lubuk hati yang paling dalam. Kami mohon dimaafkan. Kalau kurang rasa, beko ambo siku khutbah. Tengoklah beko. Nak sakit telinga apa beko. Kau ceramah kau tak sama kau dong. Ceramah kau lak pun mana mungkin kau lak ambo kan ya. Batal Jumat ambo beko. Kalau nak menangi apa beko janganlah. Main-main je lah. Kan mati wak kau. Cayolah. Ada orang kan pakai nampak dia ambo bulan kau kau. Ambo nak nakut-nakut dengan Pak Sekda. Harus takut awak. Awak lalai terlena di dunia. Lupa awak untuk akhirat. Lah mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami mohon maaf Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.